Pada saat ini, Kaisar Simei merasa ngeri. Jalan surga bergerak, niat Kaisar yang sebenarnya, intuisi saya tidak akan pernah salah, dia harus dihentikan. Gumam Kaisar Simei menyipitkan matanya. Kaisar Simei, yang masih bersaing dengan Qin Chen untuk mendapatkan ratusan kekuatan asal transenden, tiba-tiba mengambil tindakan, karena dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar mendapat masalah jika dia masih dalam kondisi lemah, dan dia harus menghentikan terobosan Qin Chen. Dunia manusia memurnikan hati. Teriakan pelan bergema di seluruh dunia, seperti suara keras, langsung bergema di telinga semua orang. Menghadapi pemandangan yang menakutkan ini, saat Qin Chen sedang memadatkan aturan ketertiban, Kaisar Simei langsung membakar jiwanya. Jiwa Kaisar Agung terbakar, dan kekuatan mengerikan yang cukup untuk menekan segala sesuatu di dunia melanda. Semua penguasa area terlarang merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah runtuh, menekan jiwa mereka dengan keras, dan lautan jiwa menggulung gelombang besar. Di bawah pengawasan semua orang, cahaya ilahi warna-warni mekar dari tengah alis Kaisar Simei, berubah menjadi kekuatan jiwa ilahi yang mengerikan, seperti anak panah yang tajam, dengan cepat menyerempet menuju lautan jiwa Qin Chen. Tuan Hades, berhati-hatilah. Teriak leluhur Wan Guming dan yang lainnya tampak pucat dan buru-buru mengingatkan Qin Chen. Tapi itu sia-sia, kekuatan jiwa dewa begitu cepat sehingga berisi nafas jiwa dewa asli Kaisar Simei. Itu langsung menembus kehampaan tak berujung, dan ketika domain guntur gelap Qin Chen belum terbentuk, itu langsung tenggelam ke dalam lautan jiwa Qin Chen. Jiwa ilahi yang mengerikan tiba-tiba akan turun ke lautan jiwa ilahi Qin Chen. Kali ini, dibandingkan dengan serangan jiwa dewa sebelumnya, itu lebih dari 100 kali lebih kuat. Kekuatan jiwa Kaisar yang tak terlihat diam-diam menyelimuti seluruh lautan jiwa Qin Chen. Melembabkan sesuatu secara diam-diam. Kaisar Simei sangat menyadari teror Istana 10 Kesengsaraan di lautan jiwa Qin Chen. Kali ini, metode yang dia terapkan bukanlah menyerang dengan paksa, tetapi mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang tak terlihat, seperti angin musim semi yang berubah menjadi hujan dan membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Dunia manusia memurnikan hati. Ini sama sekali bukan serangan jiwa dewa biasa, tetapi sebuah proses asimilasi. Sama seperti desa yang lembut, dikombinasikan dengan atribut mengerikan dan meresapnya jiwa dewa Kaisar, kekuatan jiwa dewa Kaisar Simei telah diserap sepenuhnya bahkan tanpa mengkhawatirkan Istana 10 Kesengsaraan. Terintegrasi ke dalam lautan jiwa Qin Chen. Kedua kekuatan bergabung, dan aura di lautan jiwa Qin Chen dengan cepat meluas dan menjadi lebih kuat. Jiwa Kaisar Simei memberi nutrisi pada lautan jiwa Qin Chen, dan memperkuat lautan jiwa Qin Chen. Ini adalah semacam makanan, semacam peningkatan, dan semacam bantuan. Seberapa kuatkah jiwa Kaisar? Tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Jika jiwa transenden pada puncaknya seperti tumpukan gundukan, maka jiwa Kaisar Agung itu seperti gunung. Jika puncak jiwa transenden seperti sungai, maka jiwa Kaisar seperti lautan luas. Tidak peduli seberapa kuat lautan jiwa Qin Chen, ketika sinar kekuatan jiwa dari Kaisar Simei bergabung ke dalam lautan jiwa Qin Chen, lautan jiwa Qin Chen masih menerima makanan yang sangat besar dan berkembang dalam sekejap. Gelombang badai menggulung semprotan setinggi ribuan kaki. Lautan jiwa Qin Chen berkembang pesat, tapi itu sangat berbahaya. Di permukaan, metode Kaisar Simei adalah memperkuat lautan jiwa Anda, tetapi sebenarnya itu adalah invasi. Setetes tinta yang diteteskan ke dalam ember berisi air. Membantu Anda meningkat, karena ember berisi air tersebut dapat memurnikan setetes tinta tersebut, dan pada akhirnya menjadi ember berisi air. Tetapi jika seember tinta dituangkan ke dalam setetes air, itu bukanlah perbaikan sama sekali, melainkan asimilasi. Setelah peleburan, tidak akan ada lagi setetes air ini di dunia, yang ada hanyalah seember tinta. Saat ini, Kaisar Simei sedang menggunakan metode ini. Bagaimana jiwa Kaisar Agung dapat ditampung oleh lautan jiwa transenden? Dalam sekejap, seluruh jiwa Qin Chen terkontaminasi oleh aura Kaisar Simei. Dalam kesadarannya yang tak ada habisnya, Qin Chen merasa seolah-olah dia terjebak di tanah yang lembut. Dikelilingi oleh ruangan yang dilapisi kapas lembut, Qin Chen telanjang dan mulus. Di sekelilingnya, Kaisar Simei muncul dengan postur dan bentuk yang berbeda. Kaisar Simei ini memiliki postur yang berbeda-beda, ada yang menawan, ada yang sombong, ada yang murni, ada yang imut, semua mengenakan kain kasa seputih salju, dengan senyuman di bibir mereka, dan mereka berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, pakaian kasa di tubuhnya dilepas satu persatu,
dan dia menjadi telanjang dalam sekejap. Berbagai tubuh putih dan anggun muncul di depan Qin Chen. Mereka terkekeh dan berbaring di atas Qin Chen seperti gurita. Tubuh hangat mereka dekat dengan Qin Chen dan sangat elastis sehingga seluruh tubuh Qin Chen gemetar. Tuan Hades, saya ingin. Satu demi satu suara menawan datang, dan bibir merah banyak Kaisar Si Mei dengan ekspresi berbeda mendekati Qin Chen, bertanya dan mencium wajah, leher, dan tubuh Qin Chen. Selain itu, tangan giok ramping yang lembut dan tanpa tulang juga terulur dan berkeliaran dengan liar di tubuh Qin Chen. Qin Chen gemetar dan kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah lautan jiwa Qin Chen, yang sedang diserang oleh jiwa Kaisar Si Mei. Bagaimana orang normal bisa menghilangkannya? Di dunia luar, di langit di atas aula utama, Kaisar Si Mei tergantung di sana, wajahnya memerah karena malu, napasnya cepat, merinding muncul di sekujur tubuhnya, tubuh ularnya yang panjang berputar, dan butiran keringat halus muncul di tubuhnya. Dia sendiri juga jatuh ke dalam keadaan khusus. Karena serangan pesona pertamanya terhadap Qin Chen hanya dapat dianggap sebagai ilusi. Dengan kekuatan Kaisar, dia menggunakan ilusi tersebut untuk mengembangkan berbagai ilusi. Dalam ilusi itu, dia adalah tubuh yang bertanggung jawab atas segalanya. Semuanya dibuat dan dikembangkan olehnya sesuka hati, dan itu tidak nyata. Dia seperti dewa superior, mengawasi dengan mata dingin dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Dia hanya menciptakan berbagai ilusi untuk mengincar lawannya. Tapi sekarang, hati duniawinya sebenarnya adalah bagian dari jiwanya sendiri yang menyerang alam semesta Qin Chen. Meski segala sesuatunya mungkin tidak tampak nyata dari dunia luar, namun sebenarnya itu adalah perpaduan dua jiwa, perasaan itu akan terpancar dengan jelas ke dalam tubuh dan merupakan perwujudan tubuh yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu dalam ilusi jelas dialami oleh indera dan jiwa Kaisar Si Mei sendiri. Kaisar Si Mei mendengus genit, menggigit bibirnya, matanya kabur. Jika dia tidak terjebak di sini selama bertahun-tahun, jiwanya rusak parah, dan kekuatannya kurang dari 1% dari puncaknya, mengapa dia mengambil risiko sebesar itu? Dulu ketika dia berada di masa jayanya, serangan jiwa sederhana darinya sudah cukup untuk dengan mudah menekan sosok transenden puncak. Tapi sekarang, dalam ilusinya, Kaisar Si Mei terus melakukan berbagai tindakan untuk merayu Qin Chen dan membuatnya putus asa. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen tertahan di sana, dengan guntur samar berkedip di sekelilingnya, tetapi aura di tubuhnya perlahan melemah. Tidak baik, di kejauhan, leluhur Wan Guming dan yang lainnya merasa cemas. Sekilas dia tahu bahwa Tuan Chen telah jatuh ke dalam serangan jiwa Kaisar Si Mei. Kaisar Si Mei telah terkenal karena pesonanya sejak zaman kuno. Metode pesonanya sangat menakutkan. Begitu dia menggunakannya, bahkan kaisar yang kuat pun harus waspada. Tidak peduli seberapa berbakatnya Tuan Chen, bagaimana dia bisa menghentikannya. Tetapi menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain berdoa dengan cemas agar Qin Chen bisa lepas kendali. Di alam mimpi kelembutan, Qin Chen perlahan tenggelam. Tidak mau bangun, segala sesuatu di dunia luar terlalu melelahkan. Dalam perjalanannya, telah terjadi pertempuran dan pertarungan putus asa yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya tidak ada masa depan, siapa yang tidak ingin memiliki tempat yang lembut untuk berbaring dan hidup seperti ini selama sisa hidupnya. Tuan Hades, ayo, biarkan aku melayanimu, beritahu kamu apa itu negeri dongeng dunia bawah. Ucap Kaisar Si Mei dengan lembut mencium daun telinga Qin Chen dan berbicara dengan suara lembut. Nafasnya langsung masuk ke telinga Qin Chen, membuatnya merasa mati rasa, membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Dunia bawah ini terlalu menyakitkan, terlalu lelah, terlalu pahit, daripada terus-menerus berjuang melawan takdir, dan pada akhirnya tidak mampu mengubah hasil, mengapa tidak tetap bahagia dengan keluarga budak dan tidak pernah mendapat masalah. Ucap Kaisar Si Mei berdiri dekat Qin Chen dan berkata dengan lembut. Mata Qin Chen berangsur-angsur kabur, dan lautan jiwanya mulai diasimilasi oleh Kaisar Si Mei, tercemar olehnya, diserang olehnya, dan menjadi bagian dari asal-usul jiwa Kaisar Si Mei. Saya datang ke dunia bawah ini, mengapa saya bekerja begitu keras? Jiwa Qin Chen bergumam, secara bertahap tenggelam. Tidak, salah. Tapi tiba-tiba, Qin Chen terkejut, dan sesuatu sepertinya terlintas di benaknya. Kenapa aku datang ke dunia bawah ini? Gumam Qin Chen, alisnya berkerut, alisnya penuh rasa sakit, dan dia berjuang untuk bangun. Karena dia ingat bahwa dia datang ke dunia bawah untuk tujuan yang sangat penting, tujuan yang tidak bisa dilupakan sama sekali. Apa itu?
Di langit di atas aula utama, ekspresi Kaisar Simei sedikit berubah. Di bawah invasinya, Qin Chen sepertinya bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana jiwa transenden bisa menyingkirkan invasi asal-usul jiwanya? Di bawah kekuatan magis Kaisar Agungnya, api teratai hijau kekacauan dan istana 10 kesengsaraan di lautan jiwa Qin Chen terdiam dan tidak pernah diaktifkan. Selain itu, dia juga melihat menara kuno tergantung di kedalaman lautan jiwa Qin Chen, memancarkan aura berkabut, tetapi juga belum diaktifkan. Bagaimana Qin Chen bisa lolos dari invasi jiwanya hanya dengan kekuatannya sendiri? Kaisar Simei meningkatkan invasi fisiknya. Tampilan rasa sakit di antara alis Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih buruk. Pada saat ini, Kaisar Simei terkejut dengan jiwa dan kemauan Qin Chen yang menakutkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, seorang pria yang bahkan bukan seorang transenden rangkap 3 mengandalkan kekuatan tubuh dan jiwanya untuk melawan jiwa kaisar seperti dirinya. Ini tampak seperti sebuah fantasi. Kenapa aku datang ke sini? Pada saat ini, jauh di lubuk hati Qin Chen, sebuah suara bergumam, menanyakan pertanyaan mendalam. Ini adalah niat awal Qin Chen, mempertanyakan dirinya sendiri. Dia datang ke dunia bawah ini untuk tujuan yang sangat penting, tujuan yang tidak dapat dilupakan. Apa sebenarnya itu? Di tengah gumaman itu, Qin Chen tiba-tiba terkejut. Aku mengingatnya. Seberkas cahaya menyala dari lubuk jiwanya, seperti lilin di kegelapan tak berujung, langsung menerangi kehampaan di sekitarnya. Meski cahayanya tidak kuat, namun membawa harapan seperti api di malam yang gelap. Kesadaran Qin Chen yang tenggelam tiba-tiba sadar kembali. Qin Chen yang secara paksa diselimuti oleh kekuatan jiwa Kaisar Simei tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, ada 2 sinar cahaya tajam yang naik ke langit, seperti pedang panjang yang menembus langit, mencoba menembus langit. Sisi, saya di sini untuk menyelamatkan Sisi. Ucap Qin Chen meraung di dalam hatinya, tiba-tiba terbangun, dan lautan jiwa mati langsung mendidih. Lautan jiwa yang tak berujung melonjak. Brengsek, teriak Qin Chen meraung tajam, dan aura mengerikan meletus dari lautan jiwanya. Dalam sekejap, banyak Kaisar Simei yang berbaring di atasnya terpesona, dan tubuh halus mereka terlihat, tergeletak di tanah. Kamu, ucap Kaisar Simei mengerang, wajahnya tampak malu dan marah. Anak laki-laki ini benar-benar menolak serangan pesona kaisarku. Sialan, dia ketakutan, marah, dan ngeri, jika pesona tidak berhasil, paksakan. Dalam sekejap, Kaisar Simei yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qin Chen, mencoba membungkusnya lagi. Lancang, ucap Qin Chen berteriak keras, matanya seperti matahari yang terik bersinar dengan cahaya ilahi, kamu, minggir. 2 sambaran petir yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mata Qin Chen. Saat berikutnya, cahaya guntur yang mengerikan muncul di lautan jiwa Qin Chen. Itu adalah guntur ilahi penghakiman. Cahaya guntur biru tak berujung langsung menyebar ke seluruh lautan jiwa Qin Chen, berubah menjadi lautan guntur tak berujung, berdampak ke segala arah. Kekuatan ini, gumam Kaisar Simei matanya membelalak kaget dan marah. Cahaya guntur yang luas langsung memusnahkan tubuhnya, langsung merobek banyak klon jiwanya yang mengalir ke tubuh Qin Chen, mengubahnya menjadi sumber jiwa yang paling murni. Di dunia luar, sosok Kaisar Simei di aula utama tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia dipukul keras oleh palu raksasa. Dengan letupan, seteguk darah muncrat di tempat. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menatap Qin Chen dengan penuh kengerian. Tubuh Qin Chen dikelilingi oleh medan guntur gelap yang tak berujung, dan auranya menyebar, membuat semua orang yang hadir sulit bernapas. Di bawah aura seperti itu, seolah-olah tubuhnya akan meledak dan dia akan terbunuh di tempat. Transendensi rangkap 3, ucap Wan Gumingzu berkata dengan penuh semangat. Tuan Muda Chen akhirnya berhasil menembus transendensi tingkat ketiga. Dibandingkan dengan orang lain yang dikejutkan oleh aura yang dikeluarkan oleh Qin Chen, Wan Gumingzu dikejutkan oleh kecepatan terobosan Qin Chen. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang mengetahui bahwa Qin Chen hanyalah transenden tingkat pertama sebelum dia datang ke dunia bawah tidak lama kemudian. Berapa banyak waktu telah berlalu, dan sekarang Qin Chen telah menembus transendensi tingkat ketiga. Kecepatan pelatihan seperti itu. Kaisar Agung, apakah dia masih jauh? Baiklah, gumam Wan Gumingzu sadar diri, dan alam Kaisar Agung jauh dari sebanding dengan alam transendensi. Sekarang, setelah menembus transendensi rangkap 3, aura di tubuh Qin Chen tidak berhenti, dan masih meningkat dengan cepat, memasuki tahap akhir dari transendensi rangkap 3. Aura guntur gelap mengerikan yang menyelimuti sekeliling terus melonjak dan meluas,
membuat semua orang yang hadir merasakan sedikit ketakutan jauh di dalam hati mereka. Aura domain seperti itu, bahkan untuk detasemen puncak seperti leluhur hantu gargoyle, ketakutan, kewalahan dan sesak napas, itu adalah detasemen rangkap 3 yang sama, jadi mengapa kesenjangan antara semua orang begitu besar? Sementara semua orang terkejut, Qin Chen masih meningkat pesat. Di lautan jiwanya, cahaya guntur yang luas memusnahkan jiwa Kaisar Simei, dan dengan cepat memurnikan banyak sumber jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Simei. Sumber nafas dengan cepat ditelan oleh Qin Chen, dan lautan jiwa dalam pikirannya terus berkembang. Seberapa mengerikankah asal-usul jiwa Kaisar? Bahkan jika itu hanya bagian dari Kaisar Simei, itu jauh melampaui alam transendensi, sampai lautan jiwa Qin Chen meluas hingga 10 kali ukuran aslinya, dia benar-benar tenang. Saya tidak tahu berapa lama. Dalam kehampaan, Qin Chen membuka matanya, dia seperti dewa, kilat tak berujung dengan cepat bergerak di sekelilingnya. Aura yang kuat membuat semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk menyerah. Tahap akhir dari transendensi rangkap 3. Begitu Qin Chen menerobos, dia memasuki tahap akhir transendensi ketiga, yang mengejutkan banyak orang. Di aula utama, Kaisar Simei dipenuhi dengan aura seorang kaisar, wajahnya serius, dan dia menatap Qin Chen. Brengsek, jika dia tidak terjebak saat itu, dan jiwanya telah hilang dan rusak selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah berkurang, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Qin Chen dan jatuh ke dalam situasi seperti itu? Tuan Hades memang perkasa. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras, itu adalah leluhur buaya Void, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum kegirangan dan tampak bersemangat. Sialan, gumam leluhur Wan Guming memandang dengan ketidakpuasan. Leluhur buaya Void ini terlalu pandai mencuri perhatian bukan? Tuan Chen tidak terkalahkan. Dengan pemikiran ini di benaknya, Wan Gumingzu berteriak dengan cemas, tidak mau ketinggalan. Di keramaian, semua orang juga tampak gembira. Qin Chen kini telah menjadi penyelamat semua orang yang hadir. Hanya ketika Qin Chen menjadi lebih kuat barulah mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup, jadi semua orang bersemangat melihat Qin Chen menerobos. Hanya Kaisar Simei yang tampak marah dan menggigit bibirnya. Kekuatan Kaisar Agungnya dan domain guntur gelap Qin Chen berada dalam konfrontasi yang kuat, dan raungan keras meletus satu sama lain, menghalangi domain guntur gelap Qin Chen dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan sisa asal di tubuhnya, dan aura kaisar yang mengerikan melonjak, membentuk perlindungan yang kuat di sekelilingnya, menekan kekuatan Qin Chen. Melihat ini, Qin Chen sedikit mengernyit dan melirik Kaisar Simei. Begitu pikirannya bergerak, cahaya guntur gelap yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke arah Kaisar Simei. Kaisar Simei berteriak dengan marah, lancang. Dia menekan dengan telapak tangan, dan kekuatan kaisar yang tak terlihat lahir. Dengan keras, kekuatan kaisar yang tak terlihat ini tiba-tiba bertabrakan dengan guntur gelap Qin Chen. Dua kekuatan mengerikan saling terkait dan membentuk badai mengerikan yang melanda segala arah dalam sekejap. Di sekitar aula utama, Guilong Guizu dan yang lainnya mengerang. Mereka semua mundur selangkah karena benturan, dan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Di sisi lain, Qin Chen dan Kaisar Simei membiarkan dampaknya meledakkan pakaian mereka dan tetap tidak bergerak. Kekuatan Kaisar, gumam Qin Chen, matanya sedikit mengembun. Harus dikatakan bahwa budidaya Kaisar memang menakutkan, jauh melampaui alam transendensi. Bahkan sekarang dia telah menembus transendensi rangkap 3, memahami domain guntur gelap, dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali, dia masih bisa rasakan kekuatan Kaisar Simei. Ini adalah semacam penindasan pada tingkat kehidupan, yang tidak dapat diimbangi dengan terobosan mudah di dunia nyata. Nak, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan setelah menembus transendensi tingkat ketiga? Ucap Kaisar Simei mencibir, di mataku, alam transendensi, tidak peduli seberapa banyak kamu meningkat, tidak lebih dari seekor semut. Meskipun dia mengatakan ini, dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Kekuatan domain guntur gelap Qin Chen yang memenuhi udara sebelum benar-benar menembus kekuatan kaisarnya. Ini jauh di luar jangkauan Jialuo Mingzu yang telah mencapai alam kaisar semu. Sial, orang ini begitu kuat setelah terobosannya. Sekarang aku dalam masalah. Gumam Kaisar Simei kaget dan marah. Meskipun transendensi rangkap 3 Qin Chen telah membawa sedikit ancaman padanya, dia sebenarnya tidak mengambil hati. Tidak peduli seberapa kuat ranah keteraturan di tingkat transendensi, bagaimana itu bisa bersaing dengan aura kaisarnya. Tapi sekarang, dia menyipitkan matanya, sekarang kekuatanku telah sangat melemah. Selain itu,
Domain guntur gelap dapat menembus aura Kaisar. Dikombinasikan dengan formasi mengerikan ini. Gumam Kaisar Si Mei terkejut, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Jika anak ini benar-benar ingin menekanku dengan bantuan formasi besar nanti, maka aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Pikir Kaisar Si Mei tampak jelek, dan dia sudah siap bertarung sampai mati. Dia telah terluka parah oleh formasi jiwa 4 gajah saat itu. Bahkan jika dia harus bertarung sampai mati kali ini, dia tidak mau menjalani kehidupan yang sama dengan ditekan oleh formasi lagi. Hal terburuknya adalah, kita akan mati bersama. Namun, setelah Qin Chen melirik Kaisar Si Mei, dia tidak mengambil tindakan, malah mengambil langkah maju dan mencapai puncak aula. Dia mengulurkan tangan dan langsung menyentuh batasan pola rahasia di atas aula. Pembatasan pola rahasia menyala seketika, dan garis-garis itu mengalir, menarik perhatian Qin Chen. Dia benar-benar mulai mempelajari pembatasan pola rahasia di atasnya, sama sekali mengabaikan situasi Kaisar Si Mei. Semua orang terkejut. Tuan Chen. Melihat ini, Wan Gu Mingzu buru-buru berbicara, dan pada saat yang sama menatap Kaisar Si Mei. Leluhur buaya Void dan yang lainnya juga berkata, Tuan Hades. Kaisar Si Mei saat ini lemah, jika dia tidak ditangkap tepat waktu, dia akan mendapat masalah saat pulih. Bahkan Kaisar Si Mei sendiri sedikit terkejut dan mengerutkan kening, kamu tidak mengambil tindakan terhadapku. Apa? Melakukan sesuatu padamu? Ucap Qin Chen melirik Kaisar Si Mei di bawah, mengapa aku harus melakukan sesuatu padamu? Kaisar Si Mei tercengang. Qin Chen mencibir, prioritas utama sekarang adalah menemukan cara untuk meninggalkan keramba laut mati ini. Kamu telah terperangkap selama bertahun-tahun dan belum menemukan cara untuk keluar. Bisakah aku pergi sekarang jika aku membunuhmu? Kaisar Si Mei menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Bukankah itu bagus? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, karena membunuhmu tidak ada gunanya, mengapa aku harus membunuhmu? Aku tidak seperti Jialuo Mingzu yang tidak berguna, yang ingin melahap jiwa dan asal-usulmu. Selain itu, jika kamu tidak bisa menerobos Kaisar Agung, lalu mengapa aku harus membunuhmu? Apakah menyenangkan? Ini. Ucap Kaisar Si Mei sedikit bingung, dia sedikit bingung apakah ini pemikiran Qin Chen yang sebenarnya atau taktik penundaan. Setelah mengatakan ini, Qin Chen bahkan tidak repot-repot memperhatikan Kaisar Si Mei, dan berbalik untuk terus menatap batasan pola rahasia di depannya. Melihat tindakan Qin Chen, ekspresi Kaisar Si Mei tiba-tiba berubah menjadi jelek. Bagaimana dia, seorang kaisar yang perkasa dan orang yang berkuasa, bisa begitu diremehkan? Tidak ada alasan untuk ini. Dia menatap dingin ke arah Qin Chen, ingin melihat apakah anak laki-laki itu benar-benar terlalu malas untuk memperhatikannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyerah dan sepenuhnya percaya bahwa Qin Chen benar-benar mengabaikannya. Astaga, apakah aku sangat tidak menarik? Gumam Kaisar Si Mei wajahnya pucat pasi. Aku ingat ketika aku berada di dunia bawah, aku disebut bunga di dunia bawah. Siapa yang tidak akan meremehkanku? Bahkan jika barang antik tua dan orang-orang tua di dunia bawah itu berpura-pura sok suci di permukaan, mereka tetap menggunakan itu secara diam-diam. Dia melihat dirinya sendiri dengan mata anjing. Tapi bagaimana dengan Qin Chen di depannya? Dia hanya fokus pada pembatasan pola rahasia di depannya, ini membuat Kaisar Si Mei merasakan rasa frustrasi yang kuat. Apakah aku tidak cantik? Bocah, kamu baru saja melepaskan diri, tetapi kamu berani mengabaikanku. Tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal ketika aku memulihkan kultivasiku. Gumam Kaisar Si Mei menggosok giginya, mengutuk secara diam-diam, dan membenamkan dirinya dalam penyembuhan, dengan cepat mengobati luka-lukanya. Dia harus menyembuhkan dirinya sendiri sesegera mungkin agar anak laki-laki itu tahu apa yang akan terjadi jika dia mengabaikannya. Sekarang, di samping itu, yang lain juga tercengang. Luar biasa, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Chen. Meskipun Kaisar Si Mei sekarang ditekan oleh pembatasan pola rahasia, dia bukannya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam tersebut, begitu dia dibiarkan melarikan diri, pasti akan memicu badai. Tetapi ketika Qin Chen mengatakan dia mengabaikannya, dan kemurahan hati ini membuat semua orang merasa terkesan. Berpikir dengan cara lain, mereka pasti tidak akan dapat melakukan apa yang dilakukan Qin Chen. Mereka hanya ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. Seperti yang diharapkan dari Tuan Hades. Pada saat ini, Qin Chen terus menyimpulkan batasan pola rahasia di depannya, dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Aliran cahaya mengalir, dan dia mengerutkan kening sambil berpikir.
Dari batasan pola rahasia ini, dia melihat sesuatu yang tidak dia pedulikan sebelumnya. Dia menoleh dan melihat ke dinding di sekitarnya, sepertinya menyadari sesuatu. Setelah tinggal di istana misterius ini begitu lama, Qin Chen tidak percaya bahwa tujuan istana berdiri di sini hanya untuk menjebak mereka. Kalau mau menjebak mereka, keramba laut mati di dunia luar saja sudah cukup, kenapa istana ini harus muncul lagi? Tapi sekarang setelah melihat batasan pola rahasia inti di atas Kaisar Simei, Qin Chen akhirnya melihat sesuatu yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, aku menemukannya. Kesadaran spiritual Qin Chen terus menembus batasan pola rahasia di depannya. Sekarang dia telah menembus transendensi tahap ketiga. Baik jiwa dan kesadarannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, kesadarannya mengalir ke dalam batasan pola rahasia, beberapa tebakan di hatinya ditemukan dan diverifikasi. Pembatasan pola rahasia ini semuanya terhubung. Semua pembatasan pola rahasia di seluruh aula istana tidak digunakan untuk menjebak orang, tapi, beberapa struktur internal khusus istana. Pembatasan pola rahasia ini dapat disempurnakan. Pikir Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya melihat bahwa semua batasan pola rahasia di depannya sebenarnya adalah struktur kendali aula istana ini. Itu setara dengan harta yang berat, harus ada struktur larangan di dalamnya. Setelah larangan di dalam harta yang berat itu dimurnikan, maka harta yang berat itu dapat dikendalikan. Hal yang sama berlaku untuk pembatasan pola rahasia di sekitar area ini. Dengan kata lain, selama aku bisa menyempurnakan pola rahasia di aula istana ini, aku bisa sepenuhnya mengendalikan aula istana ini. Pikir Qin Chen terkejut. Istana tak terbatas di depannya, megah ribuan mil, ternyata adalah harta karun. Jadi, jika kamu ingin meninggalkan istana ini, satu-satunya cara adalah dengan menyempurnakan semua pola dan batasan rahasia di sini dan mengendalikan istana ini. Hanya dengan cara ini kamu dapat menyingkirkan penindasan terhadap istana. Qin Chen bergumam, saya hanya tidak tahu, setelah mengambil kendali istana ini, dapatkah saya langsung meninggalkan sangkar laut mati, atau apakah saya akan tetap terjebak di dalam laut mati? Meskipun dia memikirkan ini, jiwa Qin Chen telah menembus batasan pola rahasia di depannya. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Ucap Qin Chen mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan jiwanya dan menembus batasan pola rahasia di depannya. Terlepas dari apakah dia dapat meninggalkan sangkar laut mati, dia harus mengendalikan batasan pola rahasia ini, karena aula istana ini terus-menerus melepaskan kekuatan pemakan jiwa, melahap jiwa semua orang yang hadir. Jika ia tidak mengendalikannya, pada akhirnya semua orang yang hadir, termasuk dirinya, pada akhirnya akan binasa karena kehilangan jiwanya. Pembatasan pola rahasia ini adalah struktur pembatasan di dunia bawah. Tidak peduli seberapa kuat para pembudidaya hantu di dunia bawah, mustahil bagi kaisar yang kuat seperti Kaisar Simei untuk mengendalikannya, tapi saya berbeda. Gumam Qin Chen, matanya berkedip, dan kekuatan jiwanya seperti penusuk tajam, bergegas ke kedalaman terlarang dari pola rahasia, mencoba meninggalkan bekas di atasnya. Pada saat kekuatan jiwanya memasuki kedalaman batasan pola rahasia, kekuatan luar angkasa berwarna-warni yang aneh tiba-tiba menyelimuti dirinya. Kekuatan luar angkasa ini sangat mengerikan, dengan gaya tarik yang kuat. Bahkan Qin Chen tidak dapat menahan daya tarik kekuatan luar angkasa ini. Tuan Hades, ucap Wan Gumingzu dan yang lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan ruang warna-warni. Mereka semua berseru dan buru-buru ingin melangkah maju. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa di bawah kekuatan ruang warna-warni ini, mereka bahkan tidak bisa bergerak, dan ruang di seluruh aula sepertinya terlarang. Tidak hanya mereka, Kaisar Simei juga menunjukkan kegembiraan dan kepanikan di matanya. Karena terkejut, dia ingin bergegas maju, tetapi juga dipenjara di sana. Sebagai kaisar, dia tidak berdaya dan menyaksikan ruang penuh warna ini. Kekuatan Qin Chen melilitnya, tapi dia tidak bisa bergerak. Dengan suara mendengung, di bawah pengawasan semua orang, seluruh tubuh Qin Chen di atas aula terbungkus dalam kemunculan tiba-tiba kekuatan ruang yang agung, dan dia menghilang dalam sekejap. Hanya kekosongan yang tersisa. Pembatasan bersinar yang tak terhitung jumlahnya perlahan menjadi tenang pada saat ini. Apa yang baru saja terjadi? Tuan Chen? Apakah dia menghilang? Tuan Hades, kemana kamu pergi? Ketika Qin Chen menghilang, kekuatan ruang warna-warni menghilang, dan tubuh leluhur Wan Guming yang dipenjara dan yang lainnya melanjutkan aktivitas mereka lagi, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tubuh Wan Gumingzu bergoyang dan dia langsung menuju ke lokasi Qin Chen sebelumnya,
Tapi itu kosong, tidak ada yang tersisa. Wajahnya tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Kaisar Simei di bawah tampak cemas dan buru-buru ingin melangkah maju, tetapi begitu dia bergerak, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan batasan pola rahasia menyala satu demi satu, mengurungnya dengan erat di sana. Itu adalah bendera formasi yang diaktifkan oleh Guilong Guizu dan yang lainnya, dan batasan pola rahasia di aula ini yang masih menguncinya. Kalian sekelompok idiot. Anak itu mungkin telah meninggalkan aula ini. Mengapa kalian masih menjebakku? Mengapa kalian tidak segera melepaskan formasi dan biarkan aku keluar? Teriak Kaisar Simei dengan marah. Guilong Guizu dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Tidak. Namun, Wan Gu Mingzu segera berteriak, Tuan Muda Chen tidak akan pernah pergi sendirian. Dia pasti mencari cara untuk membiarkan kita pergi. Kita harus terus menjebak Kaisar Simei. Jika tidak, begitu dia melarikan diri, kita akan berada dalam bahaya. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menuju ke formasi dan memimpinnya. Brengsek, ucap Kaisar Simei berteriak dengan marah, tampak cemas, tidakkah kamu melihatnya? Anak itu kemungkinan besar telah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu akan membiarkannya pergi sendirian? Lepaskan Kaisar ini segera. Jika aku menemukan cara untuk pergi, aku pasti akan membiarkan kalian semua pergi bersama. Mendengar ini, nafas banyak orang menjadi sesak. Memang benar, menghilangnya Qin Chen secara tiba-tiba membuat semua orang terlihat sangat gugup. Tuan Hades, apakah dia benar-benar sudah pergi? Kentut, jika Tuan Chen punya cara untuk pergi, dia pasti akan membawa kita pergi bersamanya, ucap leluhur Wan Gu Ming berteriak, jiwa kita semua terhubung dengan Tuan Muda Chen. Saya yakin Tuan Muda Chen masih di aula istana ini dan tidak akan pernah pergi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada Suan Gui Laomo dan yang lainnya. Suan Gui Laomo dan serangga pemakan jiwa saling memandang, mengangguk dan berkata, Tuan Hades memang masih di sini. Mereka semua dikendalikan oleh Qin Chen. Meski tidak bisa merasakan keberadaan Qin Chen, mereka semua merasa Qin Chen belum pergi. Hahaha, apakah kamu mempercayai mereka? Ucap Kaisar Simei mencibir, mereka adalah pendukung anak itu, dan mereka akan membelanya. Ekspresi leluhur Yanhun dan yang lainnya sedikit berubah, itu memang mungkin. Penantian selama ratusan juta tahun benar-benar membuat mereka tidak mungkin bisa tenang. Namun, ekspresi Wan Gu Mingzu tetap tidak berubah dan dia mencibir, semuanya, pikirkanlah dengan otakmu, mengapa aku harus berbohong padamu? Jika Tuan Hades keluar, apa untungnya aku terus berbohong padamu? Bukankah aku juga ingin keluar? Aku ingin terjebak di sini selamanya. Mendengar ini, semua orang terkejut. Ya itu benar, itu memang benar. Leluhur Wan Gu Ming dan yang lainnya juga tertinggal di sini, bukankah dia ingin keluar? Terlebih lagi, jika kamu membiarkan Kaisar Simei pergi, apakah kamu bisa pergi? Ucap Wan Gu Mingzu tertawa mengejek dan memandang Kaisar Simei dengan jijik, kamu telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan tidak dapat memecahkan batasan pola rahasia ini. Tapi, begitu Tuan Chen datang ke sini, dia mengambil kendali atas begitu banyak batasan pola rahasia. Sekarang, kamu ingin memecahkannya dan ingin kami melepaskanmu. Ini sangat aneh. Ucap leluhur Wan Gu Ming memandang semua orang, semuanya, saya dapat menjamin bahwa jika ada orang di dunia ini yang dapat membawa semua orang pergi, itu hanya Tuan Chen. Bukan Kaisar Simei yang sombong di depan Anda. Kamu, ucap Kaisar Simei marah, dadanya naik turun karena marah. Di aula utama, semua orang juga berpikir. Memang benar Kaisar Simei telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan belum membuat kemajuan apapun. Namun, Tuan Hades telah banyak berubah sejak dia datang. Jelas sekali jika semua orang ingin keluar, mereka hanya bisa mengandalkan Tuan Hades, bukan Kaisar Simei. Dan saat ini, Qin Chen, yang tersedot oleh lorong itu, mendengar suara agung langsung di telinganya. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang.